Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Sri Rahmaniah dan teman-teman semua dalam perkuliahan Kimia Bahan Makanan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Irfan Asikulamli dengan NIM 1908076008, dan rekan saya Nabila Dwi Sunanda dengan NIM 1908076019. Pada kesempatan kali ini nantinya kami akan menjelaskan tentang prinsip keamanan pangan dan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Untuk roadmap yang nantinya akan kami paparkan dalam video ini, yang pertama kami akan menjelaskan tentang zat racun dan sumber bahaya dalam bahan makanan, lalu dilanjutkan tentang upaya-upaya pencegahan bahaya dalam bahan makanan, dan yang ketiga nantinya juga akan dijelaskan tentang definisi, prinsip, dan laporan HACCP, dan yang terakhir yaitu ada sertifikasi halal pangan dan HACCP. Untuk yang pertama yaitu tentang zat racun dan sumber bahaya dalam makanan. Oke, di sini ada sumber bahaya makanan ya, teman-teman. Jadi kita pasti mengenal dengan istilah safety food atau keamanan pada pangan. Nah, pangan ini kan adalah hal yang dekat dengan kita ya. Setiap hari kita mengkonsumsi suatu makanan. Apa yang kita konsumsi itulah yang nantinya akan dicerna oleh tubuh kita. Jadi kita seharusnya harus tahu bagaimana makanan yang layak untuk tubuh kita ataupun makanan yang tidak layak dikonsumsi untuk tubuh kita. Jadi di sini ada 2 jenis safety food ya. Ada baik secara rohani maupun ada secara jasmani. Nah, secara rohani ini lebih ditekankan pada kehalalan suatu pangan. Kita dari Universitas Islam, yang mana dalam Islam pun mengajarkan bahwasannya kita harus mengkonsumsi makanan yang halal. Kita harus tahu bagaimana karakter atau ciri khas dari pangan yang halal ataupun pangan yang tidak halal. Terus ditinjau dari segi pangan secara jasmani, di sini adalah ditekankan suatu pangan itu yang bebas dari bahaya, baik bahaya dari biologis atau mikroorganisme, terus juga bebas dari bahaya fisik dan juga bebas dari bahaya kimia. Jadi di sini ada 3 sumber bahaya makanan, yaitu ada potensi bahaya dari biologis, ada potensi bahaya kimia, dan terakhir ada potensi dari bahaya fisik. Oke, di slide selanjutnya di sini ada potensi bahaya biologis. Jadi di sini menurut Direktorat Surveillance dan Penyuluhan dari Keamanan Pangan yang dilakukan oleh Badan POM Indonesia, ada beberapa sumber pencemaran mikroba pada pangan. Jadi di situ bisa teman-teman lihat ya, ada beberapa contoh yang bisa menjadi potensi bahaya bagi sumber bahan makanan. Ada dari bahan bakunya, terus ada dari pekerja atau yang membuat makanannya, terus juga di situ ada peralatan pangan yang digunakan dalam pengolahan bahan pangan. Terus di situ bisa menjadi sumber pencemaran oleh serangga, bisa hewan juga, burung, debu, tanah, sampah, air, udara. Jadi yang tadi yang saya sebutkan itu adalah beberapa sumber pencemaran mikroba pada pangan. Lanjut, di sini ada pencemaran bahan makanan oleh mikroba. Di situ ada virus, kapang atau kamir, dan ada bakteri. Kita akan bahas satu-satu. Di sini ada virus. Virus itu kan merupakan makhluk hidup makroskopik ya, yang hanya memiliki satu benang informasi genetik atau RNA. Virus juga tidak berubah makhluk atau setengah hidup, hanya mampu hidup dan berkembang pada inangnya atau sesuatu yang bisa
dia jadikan sumber kehidupannya. Nah, di sini virus itu bisa menginfeksi manusia melalui bahan pangan yang kita konsumsi. Jadi semisalkan kita mengkonsumsi suatu pangan dan ternyata di dalam pangan tersebut ada virus, maka kemungkinan virus tersebut bisa menyebabkan penyakit kepada kita. Lalu ada juga kapang atau kamir ya. Di sini itu biasanya kapang atau kamir yang menginfeksi suatu pangan itu contohnya kapang pada roti dan kapang pada nasi. Jadi misalkan teman-teman membeli sebuah roti, ternyata teman-teman melihat ada kayak warna abu-abunya atau hitam atau yang biasa kita sebut ada jamur. Nah, itu jamur kapang atau kamir yang mana mengindikasikan bahwa suatu pangan tersebut sudah terinfeksi oleh jamur. Dan apabila kita memaksakan pangan ini untuk dikonsumsi, itu akan menimbulkan penyakit pada tubuh kita. Lalu juga ada bakteri ya teman-teman. Nah, bakteri ini kan merupakan suatu mikroba yang bersel satu, yang hidup sendiri maupun hidupnya berkoloni atau berkelompok. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak dan dapat ditemukan hampir di seluruh lingkungan, baik tanah, air, udara, bahkan di dalam makhluk hidup. Nah, biasanya bakteri yang ada pada suatu makanan itu contohnya ada Salmonella typhosa atau penyebab tifus. Lalu juga ada Clostridium botulinum. Ini biasanya pada bahan-bahan kemasannya kaleng. Jadi ada kan kita biasanya beli bahan makanan yang mana dikemas dalam kaleng. Jadi kalau misalkan kaleng itu rusak, nah biasanya di situ ada muncullah bakteri-bakteri. Nah, contohnya salah satunya itu adalah bakteri Clostridium botulinum. Lalu ada contoh lagi dari Campylobacter jejuni pada susu mentah yang menyebabkan diare akut. Jadi apabila kita mengkonsumsi susu mentah dan kita nggak mengolahnya atau tidak kita lakukan pemanasan, nah hati-hati ya teman-teman. Biasanya dalam susu mentah tersebut ada bakteri Campylobacter jejuni. Terus juga ada contoh dari bakteri Bacillus cereus pada daging dan susu yang menyebabkan diare. Jadi mikroba-mikroba yang tadi yang disebutkan tuh adalah mikroba yang mana menyebabkan potensi bahaya pada bahan makanan yang kita konsumsi. Oke, untuk potensi bahaya biologis selanjutnya, yaitu di sini ada binatang ternak, hewan peliharaan, dan juga ada binatang pengerat. Nah, mengapa binatang atau hewan yang tadi saya sebutkan itu mempunyai potensi bahaya untuk bahan pangan? Jadi untuk pertama, binatang ternak. Kita tahu bahwasanya binatang ternak itu contohnya kayak ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, mereka pasti mempunyai bulu dan kotoran. Nah, hasil dari bulu atau kotoran yang mereka hasilkan secara sadar dan tidak sadar ya, itu merupakan potensi bahaya untuk konsumsi bahan pangan kita sehari-hari. Kita nggak tahu di dalam bulu mereka atau kotoran mereka terdapat virus atau bakteri apa yang mengancam kesehatan bagi kita. Jadi kita harus waspada apabila kita mengkonsumsi bahan pangan yang dari ternak. Contohnya yang sering sehari-hari kita konsumsi itu ayam ya. Itu harus benar-benar kita masak. Kita pastikan bersih dari bulu-bulunya, terus bersih dari kotorannya agar aman untuk kita konsumsi. Terus di hewan peliharaan yang sering dijadikan hewan peliharaan contohnya kayak anjing, terus ada kucing. Biasanya kalau kita perhatikan di rumah-rumah orang yang mempunyai peliharaan kucing ataupun anjing, itu pasti ada bulu-bulunya yang rontok, entah di lantai ataupun di karpet. Apabila bulu-bulu tersebut terkontaminasi nih dengan makanan kita, nah bahan makanan kita itu nantinya bisa menjadikan adanya virus atau bakteri dan membahayakan bagi tubuh kita. Contohnya, misalkan di hewan peliharaan itu
Contohnya tuh mengandung bakteri Salmonella typhosa yang menyebabkan penyakit tipus pada kita. Jadi bagi teman-teman nih yang punya hewan peliharaannya di rumah atau di kosnya, tolong hati-hati. Apabila kalian mengkonsumsi makanan, jangan berdekatan dengan hewan peliharaan. Terus dipastikan apakah rumah atau kos teman-teman itu bersih. Jangan sampai ada kotoran, bulu-bulu, apalagi air liur anjing, yang mana itu merupakan potensi bahaya bagi bahan pangan yang kita konsumsi. Lalu di sini ada binatang pengerat. Binatang pengerat ini lebih seringnya atau contohnya itu adalah tikus ya. Tikus ini merupakan salah satu binatang pengerat yang patut kita waspadai dikarenakan si tikus ini itu membawa bermacam-macam penyakit, terutama kencing tikus. Kencing tikus itu merupakan potensi bahaya dan bisa mengkontaminasi bahan makanan yang biasanya itu menyebabkan penyakit leptospirosis yang disebabkan bakteri Leptospira. Nah, biasanya gejala atau penyakit leptospirosis ini mempunyai gejala mirip seperti kayak demam berdarah, tifus, dan malaria. Jadi, teman-teman harus waspada ya. Kalau di rumah atau di kosnya ada tikus, biasanya kalau malam hari bunyi gitu, itu harus patut kita waspadai. Semisal kita menyimpan bahan pangan, takutnya terkontaminasi kena air kencingnya mungkin atau kotorannya dan lain-lain. Oke, next slide. Di sini ada serangga, parasit, dan manusia. Jadi, serangga, parasit, manusia itu adalah salah satu potensi bahaya, khususnya di biologis ya teman-teman. Serangga biasanya identik dengan lalat. Kita tahu lalat ini sering kita jumpai di tempat pembuangan akhir, di sampah, di buah-buahan yang busuk, sayur-sayuran yang busuk. Jadi biasanya si lalat ini membawa bakteri atau virus dari tempat yang mereka hinggapi, tempat-tempat yang kotor, terus mereka hinggap di makanan yang mau kita makan. Nah, jadi disitulah tempat si virus atau bakteri itu masuk ke makanan yang kita konsumsi. Apabila banyak makanan nih yang dihampiri oleh lalat, maka kemungkinan besar makanan tersebut sudah terkontaminasi atau adanya virus atau bakteri, sehingga apabila kita konsumsi bisa menyebabkan penyakit. Biasanya itu kita bisa sakit perut, diare, ataupun tifus. Lalu di sini juga ada parasit. Di sini contohnya itu ada cacing pita sama cacing hati ya. Cacing pita ini biasanya dikeluarkan oleh daging sapi atau daging babi. Jadi di dalam daging babi atau sapi itu terdapat cacing pita, yang mana cacing pita ini sangat berbahaya bagi tubuh kita apabila kita konsumsi. Terus untuk cacing hati ini biasanya terdapat di hati sapi atau sayuran yang sudah terkontaminasi dengan kotoran sapi. Jadi kita harus benar-benar memastikan atau memasak dengan benar ya teman-teman, khususnya apabila kita ingin memakan daging. Biasanya itu mereka cacing pita ini banyak banget ditemukan di daging-daging sapi. Jadi kita harus benar-benar bijak dalam mengolah makanan atau daging yang nantinya akan kita konsumsi. Lalu manusia. Nah, kenapa sih manusia ini bisa menjadi salah satu faktor atau potensi bahaya pada pangan? Sangat jelas ya, kenapa manusia ini menjadi salah satu potensi bahaya. Karena dalam proses pembuatan makanan itu pasti ada campur tangan manusia. Apalagi kalau misalkan kita lebih besar nih di skala industri. Jadi seorang yang bekerja di dalam industri pangan harus tahu betul menggunakan seperti mana sarung tangan, terus masker, mungkin rambut diikat agar tidak jatuh ke makanan yang nantinya akan diproduksi. Jadi sangat harus menekankan higienisnya. Oleh karena itu di sini manusia menjadi salah satu faktor atau potensi dari bahaya, karena
apapun yang ada di tubuh kita, khususnya di tangan ya, kita nggak tahu ada bakteri atau virus apa aja. Jadi sebelum kita mengolah makanan, kita harus benar-benar mensterilkan tubuh kita agar makanan yang nanti kita buat tidak terkontaminasi. Oke, selanjutnya di sini ada potensi bahaya kimia. Di sini ada 3 poin ya, teman-teman. Pertama itu ada bahaya kimia alami, bahaya kimia tambahan, dan bahaya zat aditif. Jadi potensi bahaya kimia itu yang alami biasanya itu bersifat toksin atau racun. Contohnya itu bisa terjadi pada kerang-kerangan ikan atau pembusukan ikan tuna yang menghasilkan jenis toksin dan histamin yang menyebabkan alergi. Terus juga ada contoh dari bahaya kimia alami itu alergen, ini pada kacang-kacangan atau seafood. Terus juga ada jagung. Di sini biasanya di jagung itu terdapat jamur yang tumbuh dapat membuat aflatoksin. Sementara potensi bahaya kimia tambahan atau food additive ini misalnya contohnya itu ada sodium nitrit, yaitu bahan pengawet dengan konsentrasi yang tinggi yang bersifat toksik. Vitamin A suplemen dalam konsentrasi tinggi yang bersifat toksik juga. Terus ada contohnya itu ada FDNC yellow yang menimbulkan alergi. Terus juga ada zat aditif. Di sini biasanya zat aditif ini beragam ya teman-teman bentuknya dan ukurannya. Ada yang dimudah dikelompokkan, terus juga terdapat banyak banget nih atau ratusan bahkan senyawa-senyawa yang ditemukan pada zat aditif. Terus untuk di zat aditif ini biasanya itu muncul istilah food allergies atau food intolerance karena biasanya zat aditif ini menyebabkan reaksi alergi. Terus banyak lagi sebenarnya untuk zat aditif ini. Contohnya aja nanti ada vetsin, itu berbahaya apabila kita konsumsi, biasanya dia menyerang syaraf otak. Oke, yang terakhir yaitu ada potensi bahaya fisik. Pada slide sudah disertai contoh ya teman-teman. Untuk contoh dari potensi bahaya fisik itu ada contohnya potongan kaleng, terus ada juga potongan gelas atau kaca, terus di situ juga ada potongan ranting atau kayu, potongan plastik, rambut, kuku, perhiasan, dan potongan batu atau kerikil. Jadi yang tadi disebutkan oleh saya itu adalah merupakan salah satu contoh potensi bahaya fisik pada bahan makanan. Sebenarnya untuk bahaya fisik ini memang tidak serta-merta mereka ini menimbulkan suatu penyakit ya, tapi mereka ini adalah sifatnya karir atau pembawa bakteri-bakteri patogen. Tentu juga untuk bahaya fisik ini mereka itu juga mengganggu keestetikan dari suatu makanan dan jelas berbahaya ya. Juga semisalkan dalam makanan kita terdapat contohnya kayak potongan gelas atau kaca, potongan plastik atau kaleng, itu justru sangat membahayakan bagi tubuh kita. Kita memasuki bagian kedua, yaitu upaya pencegahan bahaya dalam bahan makanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita menghindari bahan makanan yang berbahaya. Yang pertama, di sini ada menghindari bahaya dari mikrobiologis. Yang pertama, kita harus memilih makanan yang berbasis olahan, yang diolah sendiri, atau yang dimasak sendiri, karena kalau kita memasak sendiri kan kita tahu untuk kehigienisannya itu seperti apa, kondisinya seperti apa. Lalu yang kedua, segera konsumsi makanan yang selagi panas. Jadi waktu masih panas-panasnya atau hangat-hangatnya kita disarankan untuk langsung dikonsumsi ya. Terus yang ketiga, sebaiknya itu menyimpan makanan yang matang di bawah suhu 50 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius. Lalu selanjutnya itu ada pemanasan kembali harus dilakukan dengan benar. Jadi semisal makanannya ini udah adem, terus kita ingin mengkonsumsinya kembali, maka disarankan untuk kita panaskan. Lalu selanjutnya yaitu jangan membiarkan masakan yang matang berdekatan dengan bahan yang mentah. Terus
Cuci tangan setiap akan memegang makanan agar tangan kita itu bisa higienis atau terhindar dari virus atau bakteri. Selanjutnya juga jagalah perlengkapan dan peralatan dapur agar selalu bersih. Jadi apabila kita ingin memasak, alat-alat yang kita gunakan itu harus steril ya teman-teman, harus kita bersihkan. Selanjutnya juga lindungi pangan dari cemaran hewan. Dan yang terakhir itu menggunakan air yang bersih. Selanjutnya yaitu ada menghindari bahaya kimia. Yang pertama yaitu ada selalu memilih bahan yang baik. Jadi kita dalam mengolah suatu pangan harus memperhatikan bahan-bahan yang kita pilih baik atau tidaknya sebelum diolah. Selanjutnya yaitu kita menggunakan pestisida menurut aturan. Biasanya kan di perkebunan-perkebunan itu para petani menggunakan pestisida ya untuk mengusir hama agar didapatkan hasil yang memuaskan. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan pelindung atau sarung tangan bila memegang bahan berbahaya. Terus juga buang limbah industri dengan aturan agar tidak mencemari lingkungan ya teman-teman. Terus terakhir itu hindari alat masak dari logam yang berat. Jadi kita harus menggunakan alat-alat masak itu yang bahannya ramah ya, tidak mengkontaminasi bahan makanan yang nantinya kita olah. Lalu selanjutnya ada cara menghindari bahaya fisik. Yang pertama yaitu bahan yang akan diolah hendaknya disortasi atau dipilih untuk menghindari benda-benda yang asin. Selanjutnya, bahan pangan diwadahi atau dikemas dengan baik agar aman dalam proses transportasi dan distribusinya. Selanjutnya juga, selama bekerja, para pekerja pangan sebaiknya menggunakan tutup kepala, sarung tangan, dan secara teratur memotong kuku dan rambutnya agar tidak mencemari atau mengkontaminasi makanannya ya. Terus juga untuk para pekerja industri itu sebaiknya menghindari pemakaian perhiasan atau pernak-pernik yang logam. Dan yang terakhir, biasakan untuk menyimpan bahan pangan dalam wadah tertutup atau terlindungi. Oke, baik di sini saya ingin memaparkan juga hasil review jurnal yang sudah saya review. Untuk judul jurnal yang saya review sendiri yaitu makanan siap saji dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Jadi hasil review yang saya dapatkan setelah saya menganalisis jurnal ini bahwasannya bahan tambahan makanan secara umum itu dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu ada bahan tambahan makanan langsung dan bahan tambahan makanan tidak langsung. Kedua kelompok bahan tambahan makanan tersebut mempunyai efek negatif terhadap kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan konsumennya. Ada juga jenis tertentu seperti umbi-umbian, daun, buah, dan biji yang kandungan logamnya itu sangat tinggi, terutama seng atau Zn, yang mana si Zn ini bersifat beracun. Terus contohnya di kentang dengan zat kandungan solanin ternyata juga bersifat meracuni. Terus ada contohnya lagi residu pestisida. Ini merupakan suatu ancaman serius ya bagi kesehatan yang berkaitan dengan rendahnya pengetahuan para petani dalam mentreatment tanaman pertanian dengan menggunakan pestisida. Nah, ada juga contohnya di sini kubis dan lobak, yang mana pada kubis dan lobak ini terdapat zat penghambat penyerapan yodium atau zat goitrogen, yang mana biasanya itu menyebabkan penyakit gondok, penyakit kanker atau karsinogen, dan dapat terjadi karena mengkonsumsi makanan yang diberi zat aditif atau zat tambahan. Contohnya itu seperti bahan pengawet, pewarna, penyedap rasa, pemanis buatan, dan pengemulsi. Bahan aditif ini ternyata merupakan zat-zat yang beracun dan berbahaya bagi tubuh. Di antara jenis bahan tambahan atau zat aditif yang paling banyak digunakan
adalah bahan penyedap berupa monosodium glutamat atau MSG yang populer atau yang sering kita kenal yaitu vetsin. Nah, bahan tambahan MSG ini merupakan penyebab atau menimbulkan berbagai jenis gangguan pada kesehatan manusia. Salah satunya itu biasanya contohnya kita akan mengalami mual atau rasa pusing yang cukup berat, terus debaran jantung yang lebih kuat, dan kesemutan. Nah, salah satu sifat toksik atau racun yang disebabkan oleh bahan penyedap ini atau vetsin adalah sifatnya yang racun atau menyebabkan gangguan pada syaraf gitu. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Mbak Nabila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Irfan atas materi yang telah dijelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi, prinsip, dan laporan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah pengertian dari HACCP. Jadi apa sih itu HACCP atau laporan HACCP, di mana menurut WHO analisis bahaya dan penilaian titik kritis atau yang disebut dengan Hazard Analysis and Critical Control Points itu didefinisikan sebagai suatu pendekatan ilmiah, rasional, dan sistematik untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya. Di mana pada HACCP ini ada istilah Critical Control Point atau CCP yang biasa disebut dengan titik kendali kritis, di mana tahap ini yaitu tahap operasional yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya pada suatu produk makanan. Nah, tujuan dari HACCP ini adalah untuk mencegah bahaya-bahaya yang sudah diketahui seperti bahaya biologi, kimia, dan fisik, dan mengurangi resiko terjadinya bahaya dengan melakukan pengendalian pada setiap titik kritis dalam proses produksi. Nah, proses produksi ini yang dimaksud adalah dari sejak tahap produksi dari bahan baku sampai pengadaan dan penanganan bahan baku, pengolahan, distribusi hingga konsumsi produk jadi yang akan diberikan kepada konsumen. Di mana HACCP ini merupakan 10 sistem jaminan keamanan pangan dalam industri makanan yang sudah dikenal dan berlaku secara internasional. Nah, jadi untuk lebih jelasnya lagi, HACCP ini merupakan suatu sistem jaminan mutu yang berdasarkan kepada kesadaran bahwa hazard atau bahaya yang dimiliki ini dapat timbul dari berbagai titik atau tahapan produksi tertentu, di mana sebenarnya kan dapat dilakukan pengendalian untuk mengontrol bahaya tersebut, tetapi yang dilakukan HACCP ini adalah untuk antisipasi dan identifikasi titik pengawasannya yang mengutamakan kepada tindakan pencegahan. Nah, dia melakukan tindak pencegahan, bukan mengandalkan kepada pengujian pada produk akhirnya nanti. Baik, selanjutnya yaitu tentang prinsip sistem HACCP, di mana pada prinsip dari HACCP ini memiliki 7 prinsip dasar penting dalam penerapannya pada industri pangan. Yang pertama ada identifikasi bahaya, lalu ada penetapan CCP, lalu ada spesifikasi batas kritis, lalu ada aktivitas penyusunan sistem pemantauan, kemudian ada tindakan koreksi atau perbaikan, lalu ada aktivitas sistem verifikasi, lalu ada penyimpanan data dan dokumentasi. Nah, kita masuk yang pertama. Nah, ini skemanya lebih lengkapnya ya. Itu untuk identifikasi bahaya itu apa saja, seperti bahaya dari fisik, kimia, atau mikrobiologi. Nah, jadi bahaya yang dapat menyebabkan makanan itu tidak aman untuk dikonsumsi seperti bahaya fisik. Nah, contoh dari bahaya fisik ini kan seperti benda-benda seperti pecahan logam, gelas, batu, dimana yang dapat menimbulkan luka saat kita mengonsumsi produk tersebut. Ataupun hingga kan biasa kalau ada di produk itu, jika ada kesalahan mungkin ada pecahan kacanya, itu kan mengakibatkan sesuatu yang fatal ya. Kita bisa hingga nauzubillah min dzalik bisa sampai mati. Maka harus dilakukan pengecekan lebih mendalam lagi. Kalau contoh yang untuk
bahaya kimia itu kayak ada pestisida, zat pembersih, antibiotik, logam berat, dan bahan tambahan makanan. Sedangkan kalau bahaya biologi yaitu seperti timbulnya mikroba, patogen seperti parasit, bakteri, tanaman, dan hewan beracun lainnya yang tidak kita ketahui. Nah, di sini ada contohnya seperti apa dari sumber-sumber bahaya kimia itu berasal dari mana saja sih? Kalau dalam proses produksi itu, di sini bisa terjadi dari ini ada asap kendaraan, proses pertanian, lalu dari pengolahan tanamannya, dari peternakannya, atau dari perairan. Lalu juga bisa ke tahap processingnya, itu juga bisa menimbulkan sumber bahaya-bahaya kimia. Lalu pada saat penyimpanan juga bisa, pada saat pendistribusian juga bisa kan. Kalau pendistribusian itu kita tidak tahu barang ini tahan berapa lama apabila terjadi kemacetan pada saat distribusi, sehingga menimbulkan kerusakan pada produk tersebut. Nah, disitulah terjadi sumber-sumber bahayanya. Atau di pemasarannya di supermarketnya juga bisa terjadi, atau juga bisa terjadi pada saat pemasakan dan hinggalah ke tangan konsumen saat dikonsumsi, timbul bahaya-bahaya tersebut. Nah, oke, selanjutnya dimana dari bahaya-bahaya tersebut maka terdapat hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama adalah formulasi. Nah, di mana formulasi ini merupakan bahan mentah dan bahan baku yang dapat mengaruhi keamanan dan kestabilan produk. Kemudian ada proses, di mana proses adalah parameter proses pengolahan yang dapat mempengaruhi bahaya. Kemudian ada kemasan, di mana kemasan ini adalah perlindungan terhadap kontaminasi ulang dari pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada penyimpanan atau penanganan, di mana yaitu merupakan waktu dan kondisi suhu serta penanganan di dapur dan penyimpanan di etalase. Nah, selanjutnya yaitu adalah perlakuan konsumen. Nah, di mana setelah dengan konsumen ini digunakan oleh konsumen atau ahli masak profesional. Kemudian ada target group, yaitu pemakai akhir makanan tersebut, seperti nanti akan ditujukan pada bayi, orang dewasa, atau lanjut usia. Nah, selanjutnya prinsip yang kedua yaitu adalah aktivitas penentuan titik pengendalian kritis atau CCP. Di mana CCP ini ditentukan pada setiap tahapan proses mulai dari awal produksi suatu produk atau makanan tersebut hingga sampai kepada si konsumennya. Nah, di mana pada setiap tahap ditetapkan jumlah CCP untuk bahaya mikrobiologis, kimia maupun fisik. Nah, CCP pada produk diperlukan untuk mengontrol beberapa parameter seperti pH, aktivitas air, dan adanya bahan tambahan makanan. Nah, sedangkan menurut Rauf, pada bahan baku ini tidak dipertimbangkan apakah sebagai CCP atau bukan. Namun setiap bahan baku perlu diuji apakah bahan baku ini membawa bahaya yang kritis sehingga perlu ditimbangkan untuk perlu diuji. Nah, dipertimbangkan untuk memberikan perlakuan CCP tersebut pada bahan bakunya. Nah, jika diputuskan bahwa bahan baku tersebut membawa bahaya yang kritis sehingga perlu ditangani dengan suatu tahapan atau proses, maka tahap atau proses yang dikendalikan bahwa bahaya tersebut adalah CCP, di mana bahan baku tersebut bukan merupakan CCP namun membutuhkan CCP. Oke, yang ketiga yaitu adalah spesifikasi bahan kritis, di mana bahan kritis adalah nilai yang dapat memisahkan antara nilai yang dapat diterima dengan nilai yang tidak dapat diterima pada setiap CCP, di mana titik pengendalian kritis ini dapat menurunkan bahan mentah atau baku, sebuah lokasi, suatu tahap pengolahan, praktek atau prosedur kerja, namun harus spesifik. Misalnya, seperti tidak adanya pencemaran tertentu dalam bahan mentah atau baku. Kemudian standar higienis dalam ruangan pemasakan atau dapur. Lalu ada pemisahan fasilitas yang digunakan untuk produk mentah dan yang untuk produk jadi atau masak. Nah, jadi secara praktis untuk menentukan batas kritis dari suatu CCP adalah dengan menggunakan parameter yang lebih cepat terdeteksi. Jadi sebagai contohnya, di mana terdapat tahap
penerapan perebusan untuk menghilangkan bakteri patogen, dimana dalam hal ini lebih praktis kita menggunakan indikator suhu dan waktu sebagai batas kritisnya, dengan asumsi bahwa pada suhu dan waktu tersebut bakteri patogennya telah dimatikan. Untuk produk bentuk padat perlu diperhitungkan waktu pemanasan yang dibutuhkan mencapai suhu 72 derajat Celcius pada bagian dalam produk dan ditambah 15 detik. Nah, batas kritis ini tidak boleh dikacaukan dengan batas operasi lainnya. Jadi tidak ada operasi lainnya selain batas kritis ini. Jadi dalam suatu pengolahan, bahan pangan akan direbus pada suhu 100 derajat Celcius selama 5 menit atau digoreng pada suhu 130 derajat Celcius selama 3 menit, di mana suhu dan waktu yang telah digunakan dalam kedua tahap pengolahan tersebut merupakan batas operasi. Nah, sedangkan batas kritisnya, kedua proses tersebut adalah 72 derajat Celcius selama 15 detik. Jika perebusan dilakukan di bawah batas operasi, misalnya 80 derajat Celcius selama 15 menit, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keamanan pangan karena dia masih berada dalam batas kritis. Tapi jika tidak dilakukan di bawah batas kritis, misalnya dia dilakukan pada suhu 65 derajat Celcius, maka makanan yang dihasilkan itu menjadi tidak aman dikonsumsi dan perlu dilakukan analisis kritis tersebut. Nah, di sini ada contoh dari CCP Decision Tree pada bahan mentah. Jadi dia analisis dulu apakah bahan mentah mungkin mengandung atau sensitif terhadap bahan berbahaya seperti mikrobiologis, kimia, atau fisik. Nah, jika iya, dipertanyakan lagi apakah penanganan atau pengolahannya itu termasuk cara mengkonsumsi dan dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya. Jika jawabannya iya lagi, berarti ini bukan termasuk CCP atau titik pengendalian kritis. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang sebelumnya tadi, apakah bahan mentah mungkin mengandung atau sensitif bahan bahaya seperti mengandung mikrobiologis, kimia, atau fisik tadi? Jika tidak, berarti ini bukan CCP. Jadi tidak perlu dilakukan titik pengendalian kritis. Nah, untuk yang tadi ini, yang kedua yang di bawah ini, jika tidak berarti ini termasuk dalam CCP. Perlakuannya adalah titikan pengendalian kritis. Kemudian prinsip yang keempat yaitu adalah aktivitas menyusun sistem pemantauan. Nah, di mana dalam sistem HACCP ini pemantauan atau monitoring didefinisikan sebagai pengecekan bahwa suatu prosedur pengolahan dan penanganan pada CCP dapat dikendalikan atau pengujian dan pengamatan yang terjadwal terhadap efektivitas proses untuk mengendalikan CCP dan limit kritisnya dalam menjamin keamanan produk tersebut. Nah, di mana terdapat 5 macam pemantauan yang penting dilaksanakan, yaitu seperti pengamatan, evaluasi sensorik, pengukuran sifat fisik, pengujian kimia, dan pengujian mikrobiologi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah pelaksanaan tindak perbaikan, di mana tindakan perbaikan ini merupakan kegiatan yang dilakukan bila berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan telah terjadinya penyimpangan dalam CCP, di mana pada batas kritis tertentu atau nilai target tertentu, atau ketika hasil pemantauan menunjukkan kecenderungan kurangnya pengendalian. Nah, jadi secara umum data tentang pemantauan ini harus diperiksa secara sistematis untuk menentukan titik di mana pengendalian harus ditingkatkan atau apakah modifikasi lain akan diperlukan. Nah, jadi terdapat pilihan tindakan perbaikan yang diambil jika terjadi penyimpangan. Yang pertama adalah produk akan diisolasi dan ditahan untuk dilakukan evaluasi keamanan. Terus dilakukan proses ulang, kemudian dilakukan proses dilanjutkan untuk tahap berikutnya, di mana penyimpangan pada tahap tersebut dapat segera dikendalikan pada tahap selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu produk akan dimusnahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip yang keenam, yaitu aktivitas sistem verifikasi, di mana sistem verifikasi ini mencakup berbagai aktivitas seperti infeksi dan penggunaan metode klasik mikrobiologis dan kimiawi dalam menguji pencemaran pada produk akhir untuk memastikan hasil pemantauan dan menelaah keluhan konsumen. Contoh produk yang diperiksa dapat digunakan untuk memeriksa keefektifan sistem. Namun demikian, verifikasi ini tidak dapat pernah menggantikan pemantauan tersebut.
di mana verifikasi hanya dapat memberikan tambahan informasi untuk meyakinkan kembali kepada produsen bahwa penerapan HACCP akan menghasilkan produksi makanan yang aman. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu prinsip dari HACCP adalah penyimpanan data atau dokumentasi, di mana penyimpanan data ini merupakan bagian yang penting pada HACCP. Karena penyimpanan data dapat meyakinkan bahwa informasi yang dikumpulkan selama instalasi, modifikasi, dan operasi sistem akan diperoleh oleh siapapun yang terlibat proses, juga dari pihak luar atau auditor. Jadi untuk penyimpanan datanya ini akan membantu meyakinkan bahwa sistem ini tetap berkesinambungan dalam jangka panjang, di mana data harus meliputi penjelasan bagaimana CCP didefinisikan, pemberian prosedur pengendalian dan modifikasi sistem, pemantauan dan verifikasi data, serta catatan penyimpanan dari prosedur normal. Oke, itulah ketujuh prinsip dari HACCP. Oke, next yang selanjutnya yaitu sertifikasi halal pangan dan HACCP atau Hazard Analysis Critical Control, di mana pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Dan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, maka kita perlu mengetahui bahwa pangan yang dikonsumsi ini harus bermutu dan aman. Nah, di mana bermutu sendiri artinya bahwa makanan tersebut harus mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, di samping mutu itu dan keamanan pangannya, saat ini dituntut pula status kehalalan produk yang harus dijamin. Nah, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pada tahun 2019 ini telah dimulai kewajiban untuk sertifikat halal bagi produk yang diedarkan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, di mana regulasi ini tentunya mengharuskan para produsen pangan untuk tidak saja menerima atau menjamin produknya bermutu dan aman, namun juga harus halal. Nah, jadi untuk memastikan mutu dari produk tersebut, maka keamanan dan kehalalan pangan ini produsen harus meletakkan sistem jaminan mutu, di mana sistem jaminan keamanan dan sistem jaminan halal dan sistem jaminan mutu pangan ini mengacu pada GMP atau CCPOB dan SSOP. Nah, di mana sistem jaminan keamanan pangan ini tadi mengacu pada HACCP itu sendiri atau analisis bahaya, sedangkan sistem jaminan halal ini mengacu pada HACCP atau analisis haram. Jadi berbeda ya, ada analisis bahaya dan analisis haram, tapi itu digabung jadi sertifikasi halal pangan dan HACCP tadi. Nah, untuk GMP dan SOP tadi ini merupakan persyaratan dasar dari HACCP, dan HACCP ini merupakan basis acuan penerapan untuk HACCP-nya. Nah, oke. Untuk prinsip-prinsipnya sendiri pada halal HACCP ini terdapat 7 item. Hampir sama pada HACCP biasanya, yang tadi sudah saya jelaskan, bisa dibaca pada makalah yang sudah tertera. Oke. Untuk selanjutnya yaitu dimana saya bahas sedikit tentang pentingnya sertifikat halal ini ya. Jadi kan produk halal itu adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, dimana dari sisi produsen ini sertifikat halal mempunyai peran antara lain yang pertama sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat kan masalah halal ini merupakan bagian dari prinsip hidup manusia, terutama manusia muslim. Nah, dimana yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan citra dan daya saing perusahaan, dan yang keempat sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran. Oke, segitu saja untuk penjelasan dari sertifikat halal pangan dan HACCP. Kemudian kita bahas sedikit tentang hasil dari review jurnal. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Penerapan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP terhadap penurunan bahaya mikrobiologis pada makanan khusus anak berbasis hewani di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso, Pontianak. Di mana hasil pemeriksaan angka kuman pada makanan peralatan makanan yang diolah
instalasi gizi dari RSUD Dr. Sudarso ini diketahui tergolong tinggi, yaitu di atas nilai ambang batas 100 koloni per gram makanan. Yaitu untuk makanan pagi seperti bubur yang disediakan oleh mereka, rata-rata angka kumannya itu terdapat 4.896 koloni per gram dan nasi sebanyak 1.949 koloni per gram. Nah, tempat bubur sendiri itu memiliki 383,560,75 juta koloni per sentimeter kuadrat. Nah, sedangkan tempat nasinya itu yaitu sebesar 444.765,50 juta koloni per sentimeter kuadrat. Nah, itulah angka-angka banyak koloni atau mikroba yang terdapat dalam dalam kuman pada makanan, peralatan makanan. Jadi jadi bahaya mikrobiologis pada makanan ini sebelum dan sesudah diterapkannya HACCP tersebut, di mana pada makanan pasien di rumah sakit Dr. Sudarso Pontianak ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan jumlah angka kuman sesudah penerapan HACCP selama 3 bulan. Dari penelitian ini, makanan yang memenuhi persyaratan angka kuman sebelum penerapan HACCP ini juga rendah, yaitu sebesar 44,44%, yaitu diambil dari 4 sampel dibandingkan dengan sesudah penerapan HACCP, yaitu sebesar 66,67%, yaitu sebanyak 6 sampel. Nah, sesudah penerapan HACCP ini masih terdapat angka kuman yang tinggi pada beberapa alat persiapan seperti blender, pengolahan atau sutil, dan distribusi, yaitu wadah 2, penjepit 1 dan 2. Nah, hal ini disebabkan karena penggunaan sabun untuk pencucian peralatan tidak mengandung bakteri SIDA. Jadi sabun yang digunakan berupa sabun colek biasa dan tidak tersedianya sarana air panas untuk proses pembersihan lebih lanjut. Nah, jadi terdapat pengaruh penerapan HACCP terhadap menurunnya bahaya mikrobiologis atau angka kuman pada makanan mikrobiologis, yaitu pada makanan pasien berbasis hewani. Nah, terdapat perbedaan yang bermakna rata-rata jumlah angka kuman sebelum dan sudah penerapan HACCP tersebut. Nah, demikianlah untuk review jurnalnya. Saya kira materinya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami, bisa dipertanyakan nanti di sesi tanya jawab.